Puji Tuhan, kembali kita melanjutkan pembacaan firman Tuhan dari kitab yang terakhir dari Yoel 3 ayat 1 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Sebab sesungguhnya pada hari-hari itu dan pada waktu itu, apabila aku memulihkan keadaan Yehuda dan Yerusalem, akan mengumpulkan segala bangsa dan akan membawa mereka turun ke lembah Yosafat. Aku akan berperkara dengan mereka di sana mengenai umatku dan milikku sendiri, Israel. Oleh karena mereka mencerai-beraikannya ke antara bangsa-bangsa dan membagi-bagi tanahku. Oleh karena mereka membuang undi mengenai umatku, menyerahkan seorang anak laki-laki karena seorang sundal, dan menjual seorang anak perempuan karena anggur untuk diminum. Lagi, apakah sangkut pautmu dengan aku, hai Tirus dan Sidon, dan seluruh wilayah Filistin? Apakah kamu ini hendak membalas perbuatanku? Apabila kamu melakukan sesuatu terhadap aku, maka dengan cepat, dengan segera, aku akan membalikkan perbuatanmu itu kepadamu sendiri. Oleh karena kamu telah mengambil perakku dan emasku, dan telah membawa barang-barangku yang berharga, yang indah-indah ke tempat-tempat ibadahmu, dan telah menjual orang-orang Yehuda dan orang-orang Yerusalem kepada orang Yunani dengan maksud menjauhkan mereka dari daerah mereka. Sesungguhnya aku akan menggerakkan mereka dari tempat kemana kamu menjual mereka, dan aku akan membalikkan perbuatanmu itu ke atas kepalamu sendiri. Aku akan menjual anak-anakmu laki-laki dan perempuan kepada orang-orang Yehuda, dan mereka akan menjual anak-anakmu itu kepada orang-orang Sheba, kepada suatu bangsa yang jauh, sebab Tuhan telah mengatakannya. Maklumkanlah hal ini di antara bangsa-bangsa. Bersiaplah untuk peperangan. Gerakkanlah para pahlawan. Suruhlah semua prajurit tampil dan maju. Tempalah mata bajakmu menjadi pedang, dan pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak. Baiklah, orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Bergeraklah dan datanglah, hai segala bangsa dari segenap penjuru, dan berkumpullah ke sana. Bawalah turun, ya Tuhan, pahlawan-pahlawanmu. Baiklah, bangsa-bangsa bergerak dan maju ke lembah Yosafat, sebab di sana aku akan duduk untuk menghakimi segala bangsa dari segenap penjuru. Ayunlah sabit, sebab sudah masuk tuayan. Marilah, iriklah, sebab sudah penuh tempat anggur, tempat-tempat pemerasan kelimpahan, sebab banyak kejahatan mereka. Banyak orang di lembah penentuan. Ya, sudah dekat hari Tuhan di lembah penentuan. Matahari dan bulan menjadi gelap, dan bintang-bintang menghilangkan cahayanya. Tuhan mengaum dari Sion. Dari Yerusalem ia memperdengarkan suaranya, dan langit dan bumi bergoncang. Tetapi Tuhan adalah tempat perlindungan bagi umatnya, dan benteng bagi orang Israel. Maka kamu akan mengetahui bahwa aku, Tuhan, adalah Allahmu yang diam di Sion, gunungku
yang kudus. Dan Yerusalem akan menjadi kudus, dan orang-orang luar tidak akan melintasinya lagi. Pada waktu itu akan terjadi bahwa gunung-gunung akan meniriskan anggur baru. Bukit-bukit akan mengalirkan susu, dan segala sungai Yehuda akan mengalirkan air. Mata air akan terbit dari rumah Tuhan dan akan membasahi lembah Sitim. Mesir akan menjadi sunyi sepi, dan Edom akan menjadi padang gurun tandus oleh sebab kekerasan terhadap keturunan Yehuda, oleh karena mereka telah menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tanahnya. Tetapi Yehuda tetap didiami untuk selama-lamanya, dan Yerusalem turun-temurun. Aku akan membalas darah mereka yang belum kubalas. Tuhan tetap diam di Sion. Demikian. Ya, lanjutkan Ibu Lucy membaca dari Wahyu 7 ayat 1 sampai 17. Silakan Bu Lucy. Baik Pak Enardo. Saya akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan terambil dari Wahyu 7 ayat 1 sampai 17 berbunyi demikian. Kemudian daripada itu, aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat, atau di laut, atau di pohon-pohon. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup. Dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon, sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu, 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Dari suku Yehuda 12.000 yang dimeteraikan. Dari suku Ruben 12.000. Dari suku Gad 12.000. Dari suku Aser 12.000. Dari suku Naftali 12.000. Dari suku Manase 12.000. Dari suku Simeon 12.000. Dari suku Lewi 12.000. Dari suku Isakar 12.000. Dari suku Jebulon 12.000. Dari suku Yusuf 12.000. Dari suku Benyamin 12.000. Kemudian daripada itu, aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyak dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba putih. Anak domba memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta dan tua-tua dan keempat makhluk itu. Mereka tersungkur di hadapan tahta itu dan menyembah Allah. Sambil berkata, amin, puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin. Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu? Dan dari manakah mereka datang?
Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar. Dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya. Dan Ia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari ataupun panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan mengembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapuskan segala air mata dari mata mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terima kasih Pak Nedro. Amin. Amin. Untuk firman Tuhan, terima kasih untuk para lektor, Ibu Nirliana dan Ibu Lucy. Selanjutnya kita akan mendengar renungan firman Tuhan dengan tema 1948, Tuhan menggenapi firman-Nya. Silakan Pastor Joseph Paulia. Ya, haleluya, firman Tuhan selalu baru setiap hari ketika kita selalu taat dan setia ya menantikan Tuhan. Sudah, saudara ya, cari posisi enak dulu, saudara. Aduh. Ya, sudah dapat posisi enak. Nah, ya oke, luar biasa saudara ya. Tuhan itu selalu mendapati janjinya saudara ya. Bayangin ya, dari orang-orang Israel 70 tahun 70 dihancurkan. Ya. Sebelum itu Tuhan sudah janji saudara ya. Zaman Joel itu ya, pemulihan. Ya. Walaupun itu ceritanya 2000 tahun kemudian baru dipulihkan. Karena 2000 tahun ya. Ini orang Israel menjadi bangsa pilihan dari zaman Abraham sampai Yesus. 2000 tahun juga mereka harus menyucikan, memurnikan hatinya, saudara, sampai mereka dipulihkan. Ya, oh kita juga begitu, saudara ya. Kita juga begitu ya. Ada masa-masa pemurnian dalam hidup kita, saudara. Masalahnya banyak sekali kita waktu dimurnikan itu kita ya nggak tahan. Ya, saya juga nggak tahan, saudara ya. Nggak cuma Anda, saya juga nggak tahan ya. Tetapi kalau Anda tahan dan responmu benar, maka janji Tuhan itu ya dan amin, saudara. Nah, saudara, selama masa-masa penantian 2000 tahun, apakah orang Yahudi kere hidupnya? Enggak, saudara. Di dalam pembuangan pun mereka menjadi orang-orang yang sukses, ya, sehingga ya ada banyak sekali bangsa-bangsa menjadi iri kepada mereka, masuk Jerman ya. Kalau Anda lihat bagaimana pemusnahan genosida orang Yahudi di Jerman ini, karena orang Yahudi di Jerman ini kaya raya, saudara ya. Ada lagi the merchant from Venice ya, yang main Al Pacino itu ya. Bagaimana cerita orang-orang Yahudi saat itu di Italia ya, kan itu benar-benar mereka kaya raya, saudara, diberkati. Secara individual mereka diberkati. Secara komunitas mereka memang terhina, saudara. Ya, buang sana, buang sini, karena sampai masa pemurnian itu selesai. Tetapi secara individual orang-orang Yahudi yang takut akan Tuhan itu diberkati dengan luar biasa, saudara. Jasmani dan rohani, saudara ya. Jadi kalau Anda melihat bagaimana cara Tuhan menggenapi, Anda jangan berpikir jelek tentang Tuhan. Kita seringkali berpikir jelek tentang kehendak Tuhan, sehingga kita nggak mau taat. Iya kan? Kita nggak mau setia, kita nggak mau percaya, kita tidak mau menyebut Yesus Tuhan, mengaku Yesus adalah Tuhan, percaya di hati kita tidak mau berseru kepada nama Tuhan dengan sepenuh hati kita, karena kita punya agenda sendiri, kita mencurigai Tuhan. Kita curiga, saudara.
Karena kita curiga, maka kita Tuhan mau sudah bawa ke sini, kita responnya beda terus. Ya, saya berapa kali mau bantu orang, saudara ya. Tapi orang ini curiga sama saya, dikira saya mau jebak dia, malah berintrik. Saya mau bantu, malah dicak intrik sama dia, kan gundul kayak ini orang tuh kurang ajar. Saya mau bantu, orang ini berintrik sama saya. Ya, serius saudara ya. Saya kasih lemari es, saya suruh pengurus kasih lemari es. Orang ini begitu saya nggak minta lemari es, nggak minta freezer, kita kasih motor, saya nggak minta motor, sampai sekalian batuk saudara. Saudara siapa di sini kalau dikasih motor nggak mau saudara? Saya biar nggak butuh orang kasih motor, mata pakai aja, terima aja saudara. Kak Enardo ini loh punya sarang walet saudara. Coba tanya ada orang mau ngasih motor, dikasih motor Pak Enardo ini loh punya sarang walet ini udah hidupnya makmur lah ya, nggak kere lah. Diterima nggak Pak Enardo? Udah mau kasih motor, terima nggak Pak? Terima ya. Masa nggak diterima sih dikasih gratisan? Terima dong ya. Masalah nanti buat apa mau dikasihkan ke orang lagi? Pokoknya terima dulu kan, orang diberkati kan. Kecuali Anda sudah nggak ada tempat di rumah, buat apa naik motor kan? Nggak butuh motor kali ya kan. Tetapi orang udah misalnya kasih komputer bekas, saya komputer banyak, ngapain kasih komputer bekas lagi? Kalau mau ngasih ya baru. Saya punya komputer bekas banyak di rumah. Dulu kan saya belinya bekasan terus, pernah ngasih bekas tak tampung semua waktu saya pertama mulai nge-YouTube ya kan, kayaknya bekasan semua. Saya ada berapa tuh, 4 atau 5 tuh komputer laptop bekas ya. Yang beli 2, yang lain dikasih semua, rusak ya. Ganti rusak ya, saya baru beli kemarin ya 1 ya. Salah beli lagi, belinya refurbish. Aduh, ini tulis saya sudah benar, terus nggak tahu saya nggak lihat bawahnya tulisan refurbish. Saya udah pusing, udah pusing sekali, udah nyampainya 2 minggu ngirimnya. Ya ternyata itu refurbish, baru di notanya itu mau saya kembalikan, udahlah seperti itu, udah mumet saudara ya. Tetapi kalau ada itu tadi ya, kecuali orang kasih bekas lagi, udahlah saya bekas sudah banyak ngapain, begitu ini coba tak kasihin orang. Tapi kalau orang kasih dia sendiri lagi butuh nggak punya, kan nggak diterima saudara. Terima dong ya. Nah itu malah diajak berintrik saudara, malah diajak berintrik, diajak muter-muter sekitarnya saudara ya. Seakan-akan dia responnya Pak Paul apa nih? Kalau saya mutung begini responnya apa? Kalau saya kamu mutung mau enggak? Kamu masuk neraka aja saya udah mikir. Kamu mati aja ya kenal ketemu aja enggak pernah. Ya enggak, kita ngomong realistis manusia. Anda dengan saya sekarang ini, siapa di sini yang pernah ketemu sama saya langsung? Cuma Pak Stefan lo sama Pak Hawi sama Pak Andreas. Anda ketemu sama saya enggak pernah langsung. Benar enggak? Jadi ketika kita ada hubungan baik, ya kan bagus kan. Tetapi kalau kita mau cerita orang umum, maaf kata saudara ya, kalau Anda mati atau saya mati, kita tidak pernah ketemu, saudara. Jadi ketika di dalam komunitas ini kita sedang menjalin hubungan baik, jangan malah diajak intrik, saudara. Enggak. Untuk menjalin hubungan baik dalam virtual ini sudah sulit, nggak realistis, saudara. Hanya karena kasih karunia Tuhan, hanya karena agape yang bisa mempersatukan kita, sehingga kita bisa peduli satu sama lain. Tapi kalau kita lihat dalam cerita kenyataannya, di dunia nyata, saudara, saya tuh nggak pernah ketemu Pak Enardo, saudara. Tapi kenapa bisa ada ikatan? Saya kenapa bisa, ya, yuk kita perhatian sama ini, sama itu. Ayo, kita kirim bunga, walaupun kelihatannya cuma bunga. Ya ada suaminya meninggal, kita kirim bunga. Oh itu sesuatu banget saudara. Saya suka gela kalau sampai kita luput nggak ngirim bunga saudara ya. Gelonya saya minta ampun. Kenapa bisa begitu? Ya kan ada cinta di situ saudara. Ada kita ingin kasih perhatian. Ya, ini ada sebuah ikatan yang virtual, tetapi real. Bukan suatu kenyataan yang real, tapi sebenarnya cintanya virtual. Banyak ada di gereja itu, ketemunya real, tapi cintanya virtual. Kita ini ketemunya virtual, tapi cintanya real. Wah, kebalikannya kan? Nah, kalau sudah begitu, jangan diajak intrik, saudara. Kalau sudah begitu, jangan diajak berintrik, berpolitik, muter-muter, responnya apa. Seakan-akan Anda nunggu responnya saya apa. Saya nggak tahu. Anda jangan bertanya responnya saya apa. Karena saya pura-pura nggak ngerti, saudara. Sekalipun tahu pun bodoh amat saya. Selama kamu tidak bilang, saya bodoh amat. Karena sudah ada pengurusnya. Kan sudah ada Pak Apeng.
Kan, kalau kita tidak percaya apa-apa, pecat aja apa itu, saudara. Ya enggak? Kalau kita tidak percaya apa yang bilang, Pak, pecat aja apa yang Pak, korup itu Pak. Ini ngomong aja, tinggal pecat aja, ya kan? Itu sudah ada, apa namanya, sudah ada Pak Stephen, sudah ada Bu Vivin, sudah ada, apa namanya, Bu Lisnora. Kalau kamu tidak percaya, pecat saja. Kan begitu saja, saudara. Tidak usah berintrik. Tidak usah malah muter-muter, tidak karu-karuan. Anda langsung ke saya juga percuma. Karena saya juga nanti, ya, apa kata Pak Apeng ya. Saya juga begitu, saudara, sama saja. Sama kata Pak Apeng ya. Biasanya kalau saya tidak percaya Pak Apeng, nah gimana saya mau percaya sama siapa lagi, saudara? Nah, nanti kalau Pak Apengnya ternyata curang, ya nanti Tuhan yang menghukum Pak Apeng. Ya kan? Nanti rambutnya cuma tunggu satu di tengah itu kayak jin nanti, saudara. Nggak tanggung jawab, pokoknya saya itu pohon di kepalanya, saya nggak tanggung jawab, saudara. Ini uang Tuhan, kita harus percaya, ya, kita semua harus percaya, kita nggak boleh ada intrik. Nah, ini dia, karena kamu dengan Tuhan juga berintrik, maka kamu dengan sesama kita juga berintrik, saudara. Karena kamu dengan Tuhan juga berintrik, kamu tidak percaya bahwa Tuhan akan menggenapi janjinya. Jangan ngomong, dan saya juga melewati masa-masa saya tidak percaya berintrik dengan Tuhan. Apa itu berintrik dengan Tuhan? Mulut kita haleluya, bahasa rohnya kenceng-kenceng, ya, kita diakonia, pencitraan, dan kita menipu Tuhan, ya kita pura-pura. Tuhan, ini saya sudah dikasih. Ini saya kasihnya ratusan juta nih Tuhan. Tetapi Tuhan tahu, kita tahu sebenarnya. Oh, kita lagi ngakali Tuhan. Iya kan? Bukan karena cinta, tapi karena kita lagi ngakali. Kita nggak percaya. Mungkin Anda sudah diakonia. Tapi ketika Anda disuruh, ayo percaya sama Tuhan. Jangan tempuh jalanmu sendiri, yang nabrak sana, nabrak sini. Diam, tenang, berdoa, tunggu rema. Tuhan bilang apa? Ya, mantap. Jangan belok kanan kiri. Tapi kan Anda nggak mau kan? Nanti kalau gini kemana? Karena Anda berpikir, nanti kalau sakit gimana? Ya pikir saja. Kalau hatiku nanti terluka, kalau nanti tersinggung gimana? Kalau nanti aku diredahkan bagaimana? Ya tidak apa-apa. Sampai saya nggak berpikir jelek tentang Tuhan. Berpikir, kalau diredahkan Tuhan gimana? Saya ngomong sama anak, kan kita ngomong ya nggak apa-apa. Memang sudah wayanya. Kalau kita nanti dihina, kalau kita nanti begini, kalau kita nanti gini, ya sudah lakoni. Kita ikutin sampai seberapa. Kita turutin sampai seberapa Tuhan bawa kita. Ikutin Tuhan, suruh rendah hati, rendah hati. Suruh jangan balas, jangan balas. Suruh mengalah, mengalah. Suruh sabar, sabar. Marah hati, nggak boleh. Kita buang marah-marahnya, kita buang. Kita cari kegiatannya, walaupun hati ini tadi habis marah, sampai itu saya bikin cara lain ya. Ya entah kita nyanyi, entah kita apa, pokoknya cari pengalih perhatian. Ya dengan cara-cara pokoknya saya mau taat. Terus doanya kita tiap malam, Tuhan, apapun boleh terjadi Tuhan. Yang penting jangan lepaskan kami dari tangan-Mu Tuhan. Apa deh, apa saja. Mau yang lebih gede lagi. Oke Tuhan, jadi. Wah doanya sampai begitu loh saudara. Edan saudara. Serius ya, saya sama anak, apa jadi Tuhan, mau dikasih apapun sampai lebih gede lagi. Iya Tuhan, tak masuk Tuhan. Anda pernah doa gitu nggak saudara? Udah jangan berintrik. Karena Tuhan pasti akan genapi firman-Nya kalau Anda udah begitu doanya. Dan hatimu sudah begitu, memang niatannya. Yes, apapun Tuhan. Mau tambah serem, lembah kekelaman, sampai yang serem-serem, tak perlu nih Tuhan. Pokoknya aku sudah niat benar sama Engkau. Kalau tambah serem lagi, kan terus otak kita ganggu kan? Tak perlu nih Tuhan, tak perlu nih Tuhan. Ikutin, mau apa wis Tuhan, wis pokoknya hancur, nggak apa-apa hancur sekalian Tuhan. Ketika sikap hati muda gitu, tiba-tiba terbit terang Tuhan dalam hidupmu saudara. Tapi kamu harus sampai titik itu. Seperti Sadrak Meshach Abednego kemarin kita sudah belajar ya, bulan lalu. Walaupun Tuhan nggak tolong kami, ya sudah, nggak apa-apa. Kalau ini sekalian, pun tambah buruk,
Ayo, ya kan? Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku nggak takut selama Tuhan sama aku. Sakit, terus apakah terus Tuhan lewatkan, nggak jadi lembah kekelaman? Pengennya kayak Sadrak Mesak Abednego nggak jadi kebakar kan? Kalau saya hancur, saudara. Jadi lewat lembah kekelaman, nangis. Tuhan, sakit. Sambil jalan, ya. Saya nggak mengeluh, tapi saya ya memang sakit, tapi saya nggak mau mengeluh. Tuhan, aku nggak mau mengeluh. Memang sudah jatahku, Tuhan. Aku nggak mau mengeluh, ini memang sudah jatahku, Tuhan. Beri aku kekuatan. Ya kan? Terus, Tuhan ya. Kuatkanlah oleh Roh-Mu, ya Tuhan. Kuatkanlah oleh Roh-Mu, ya Tuhan. Ya. Biar ributlah datang, ku mau tetap selamanya. Kuatkanlah hatiku, ya Tuhan. Benar ya, saudara ya. Kalau kamu sudah doamu sudah apapun Tuhan, sudah lewat dan lewati benar, saudara ya. Lembah kekelaman itu. Jangan nabrak-nabrak sini. Maaf, saudara ya, sekalipun harus masuk penjara. Ayo, Anda yang lagi terlibat dalam masalah besar, sekalipun harus masuk penjara. Kuatkanlah oleh jalani, saudara. Begitu sikap hatimu benar, jangan udah masuk penjara sikap hatimu malah pahit, ya salah juga. Udah sekalipun kamu harus bangkrut habis-habisan, sekalipun kamu harus mengalami yang mengerikan. Ya, bukan saya nggak berkata Anda nggak boleh fight, tapi dengan caranya Tuhan. Jangan menghalalkan segala cara. Fight. Ya, ini ada yang nanya, kalau dia ngasih Ferrari, tak tolak, saudara. Saya akan bilang, tak terima, tapi tak jual ya. Serius, saudara ya. Ada yang ngasih Ferrari saya, Anda mau coba boleh. Kasih Rolex ke saya, tak terima, tak jual, saudara. Tak jual. Kasihkan ke Ambon Pagi. Karena tempat kita banyak yang butuh bantuan, banyak yang pengen sekolah sampai bisa S1, saudara ya, minimum bisa kuliah. Kita pengen bisa, ya bahkan bukan cuma kasih sembako, bukan cuma bayarin token listrik, saudara, bayarin internet, tapi kita sampai bisa bahkan bisa nyekolahin sampai S1, saudara, kalau Anda kekurangan, sehingga Anda pokoknya kerja, ya kita punya jadikan beasiswa segala macam, ya bahkan kita bisa punya rumah susun sendiri, sehingga Anda nggak kepikiran, aduh pindah kontrakan, ada selalu orang-orang yang kurang beruntung, karena Anda sedang dalam perjalanan pulang ke Bapa, Anda lagi bertobat, dan Anda sedang menuai yang Anda tabur dulu kan kita menuai kan apa yang kita tabur kan. Dalam penuaian itu ada saudara-saudara seiman yang meringankan beban. Kan enak kan hidup begitu, itu kan hidup di dalam komunitas kasih Kristus kan begitu, saudara. Kita pengennya begitu, saudara. Jadi jangan malah berintrik sama Tuhan, Anda akal-akalan Tuhan, Anda akal-akal, Anda poinnya Tuhannya begini, Tuhannya yang harusnya begini. Jangan, pasrah saja apapun. Yang penting kamu lakukan yang benar, jaga ya, tetapi dalam kasih dan kekudusan. Rendah hati, saudara ya. Tetap rendah hati. Setelah itu apapun jalan itu. Karena tidak mungkin Tuhan tinggalkan kamu. Percaya saya. Begitu saya sikap hatinya benar, saya dijalanin, saudara ya. Saya masuk dalam lembah kekelaman, kacau balau semuanya, saya habisin dihina habis. Waduh, saya jalan terus, saudara ya. Cepat. Saya ngeliat orang tua saya lama, karena responnya salah. Saya ngeliat banyak orang-orang ya, orang-orang Kristen, ya, responnya salah. Lama. Kalau responnya benar, cepat, saudara. Ya, dalam prosesnya itu Anda harus menuai. Mungkin ada kesalahan kesombonganmu, kebodohanmu, kenaifanmu, kita menuai. Tetapi menuai bersama Tuhan, saudara. Di dalam kasih dan kekudusan. Di dalam kerendahan hati, di dalam sukacita dari surga. Ya, setiap proses sampai akhirnya Anda masih diproses, tapi Anda nggak merasakan sakit lagi, Anda tidak merasakan beban. Prosesnya itu Anda tetap senyum-senyum, nggak ada apa-apa. Ya, tiba-tiba Anda sudah dipulihkan, tiba-tiba Anda sudah sampai Kanaanmu, sampai tanah perjanjian kayak saya.
Tiba-tiba sesudah perjanjianmu, saya baru nyadar. Iya ya, kita diberkati Tuhan luar biasa sekali ya. Tiap hari kami berdoa, terima kasih Tuhan. Jehovah Sebaot yang menuntun kami ke tanah perjanjian dengan segala berkat-berkat yang dari surga dengan melimpah, segala keberuntungan dan mujizat. Tiap hari kami doa itu, saudara. Kita katakan itu. Ya, Anda mau begitu? Sikap hati, saudara ya. Jangan intrik kalau sama Tuhan itu. Tuhan Yesus memberkati.